Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dengan subbahasan kartel dan monopoli. Perkenalkan, saya Dr. Romi Hadiansyah, Sarjana Hukum Magister Hukum. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas kartel. Apa itu kartel? Kartel itu adalah bentuk kerjasama antar beberapa perusahaan yang seharusnya bersaing, tetapi mereka bersepakat untuk mengendalikan produksi, wilayah pemasaran gitu ya. Tujuannya untuk membatasi persaingan. Terus kemudian karakteristiknya yaitu adanya perjanjian antar pelaku usaha, ada pengaturan harga, terus ada pembatasan produksi, ada pembagian wilayah. Perjanjian antar pelaku usaha ini kesepakatannya informal jelasnya ya. Terus ada pembagian wilayah, membagi wilayah-wilayah pemasaran geografis, menghindari persaingan langsung. Terus kemudian pengaturan harga yang menetapkan harga jual produksi secara kolektif di atas harga kompetitif. Terus kemudian pembatasan produksi ini mengatur jumlah produksinya untuk menciptakan kelangkaan-kelangkaan buatan. Jadi kelangkaan buatan bukan kelangkaan beneran. Terus kemudian apa itu monopoli? Monopoli itu kondisi pasar di mana ada satu pelaku menguasai seluruh pasar tanpa pesaing. Jadi pelaku monopoli ini menentukan jasa secara sepihak tanpa tekanan persaingan. Jadi monopoli ini sering timbul akibat hambatan masuk yang tinggi dan kegagalan pasar. Ada karakteristiknya yaitu penguasaan pasar tunggal. Jadi satu pelaku ini menguasai seluruh atau sebagian pasar. Terus kemudian di situ di dalam pasar tersebut ada hambatan-hambatan. Hambatan ini untuk memasuki pasar itu sangat tinggi. Jadi sulit bagi pelaku usaha yang baru untuk memasuki pasar. Terus kemudian di situ ada kontrol harga yang mana kemampuan saat pelaku usaha ini memiliki kemampuan menentukan harga secara sepihak tanpa tekanan pesaing. Terus kemudian dia pengaturan produksinya, jadi dia memiliki kemampuan untuk mengatur jumlah produksi dan memaksimalkan keuntungan. Di situ monopoli. Ini tidak boleh ya. Terus kemudian ada dampaknya kartel. Apa itu dampak kartel terhadap persaingan usaha? Yaitu pertama, kenaikan harga yang tidak wajar. Jadi kartel ini menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih tinggi dari harga kompetitif pasar gitu ya. Terus kemudian ada terbatasnya pilihan produk. Dengan mengendalikan produk ini, variasi produk yang tersedia di pasar itu, konsumen tidak memiliki banyak alternatif gitu ya. Terus kemudian ada efisiensi ekonomi menurun. Dengan mengurangi pesaing, anggota kartel tidak memiliki insentif untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas produksi dan layanan. Terus kemudian di sini ada ciri yaitu hambatan masuk bagi pelaku baru, yang mana kartel ini menciptakan. Jadi kartel menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru dengan menguasai pasar dan mengatur harga secara produksi. Kartel mempersulit perusahaan baru untuk masuk dan bersaing di pasar tersebut. Terus kemudian apa dampak dari monopoli? Di sini dampak monopoli terhadap persaingan usaha yaitu kenaikan harganya signifikan ya, rata-rata kenaikan harga di atas harga kompetitif. Terus kemudian ada nilai penurunan output, jadi pengurangan jumlah produksi dibandingkan pasar persaingan sempurna. Ada kesejahteraan yang hilang, jadi presentase kesejahteraan konsumen yang hilang akibat praktek monopoli. Terus kemudian ada hambatan inovasi, yaitu penurunan tingkat inovasi dalam pasar monopolistik ini ya. Ini dampak dari monopoli. Kemudian kita bahas bagaimana regulasi yang mengatur kartel dan monopoli. Apakah diatur di Indonesia? Jelas diatur di dalam Undang-Undang 5 tahun 99. Di undang-undang ini mengatur larangan praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat yang menjadi payung hukum utama untuk mengatur persaingan usaha di Indonesia. Yang mana ada dalam pasal 11 terkait kartel secara khusus melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pesaing untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan pemasaran barang atau jasa. Di sini ada lembaganya yaitu KPPU, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berwenang mengawasi, menyelidiki, menindak praktek kartel dan monopoli di Indonesia. Di situ KPPU nanti memberikan sanksi ya, baik administrasi maupun sanksi pidana.
Ini ya perannya tadi, pengawasan, advokasi, penegakan, dan penyelidikan. Ini fungsi peran KPPU dalam penegakan hukum. Ini contoh studi kasus yaitu kartel minyak goreng di Indonesia, yang terdapat kerugian masyarakat akibat kelangkaan minyak goreng ini mencapai 3,38 triliun rupiah gitu ya pada 14 Maret 2022. Jadi lonjakan harga minyak goreng derita di Pulau Jawa gitu. Pulau Jawa merah ya, yang merah ini ada peta Indonesia, kita lihat dari Sabang sampai Merauke. Di sini juga dijabarkan jumlah dari kerugian setiap wilayah. Yang terparah adalah di Pulau Jawa, yaitu mencapai 5,1 juta liter konsumsi per hari. Jadi di situ terdapat kerugian dan kenaikan harga April sampai 2021 itu 0,61 triliun gitu ya. Kemudian ada kerugian kenaikan dari Oktober 2021 sampai Januari itu 1,38 triliun. Jadi kerugian naiknya itu sangat tinggi dibandingkan negara yang lainnya. Ini contoh studi kasus yang ada, yaitu kartel yang di Indonesia pada tahun 2022. Ya, padahal bisa dilihat dari di sini diagram ini harga CPO ya, CPO palm oil price ya, CPO ini harganya pernah naik 2011, kemudian turun 2020, turun terus kemudian naik secara signifikan gitu ya. Itu adalah tanda-tandanya kartel. Diindikasikan oleh KPPU ya tahun 2021 itu karena terjadi kelangkaan. KPPU melakukan penyelidikan, ada indikasi kartel terhadap harga dan produksi, yaitu harga jual minimum, pembatasan distribusi, penundaan pasokan. Itu ya diindikasikan karena ada fakta kunci di situ, harga minyak goreng naik 70% dari harga normal. Kemudian beberapa perusahaan besar memiliki kendali atas lebih dari 60% distribusi nasional. Di situ terdapat ada pola-pola yang tidak wajar terkait pasokan yang dikurangi serentak di berbagai produsen besar. Terus kemudian KPPU menentukan komunikasi antar perusahaan mengenai harga dan distribusi. Jadi di sini ada jenis pelanggarannya, yaitu kartel harga dan produksi, yang mana pelaku itu membuat kesepakatan mengatur harga dan jumlah produksinya. Ini melanggar pasal 5 dan pasal 11 Undang-Undang 5 tahun 99. Dampaknya apa? Dampaknya harga tidak wajar, kelangkaan buatan, kerugian sosial itu ya. Terus kemudian peran KPPU di sini melakukan investigasi, menyusun bukti, memberikan rekomendasi. Seperti itu. Demikian mata kuliah saya pada bab ini. Akan dilanjut bab selanjutnya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.